Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nur Indah dari kelas TI 1D, jurusan Teknik Informatika angkatan tahun 2019. Pada video ini saya akan menganalisa penjadwalan proses dengan membandingkan algoritma NSCF dengan PSCF. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah STMKOM. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan penjadwalan NSCF atau Non-Preemptive Shortest Job First. Algoritma penjadwalan CPU ini akan menjalankan proses dengan proses burst time terkecil yang akan dilayani terlebih dahulu, termasuk bila memiliki arrival time yang sama. Di sini kita memiliki 5 buah proses dengan waktu kedatangan terurut dan dengan burst time diketahui. Total dari burst time ini adalah 23. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung rata-rata processor time dan rata-rata waktu tunggu masing-masing proses. Di sini saya sudah membuatkan array-nya sepanjang 23 satuan waktu. Oke, selanjutnya kita langsung ke prosesnya saja. Pada milidetik ke-0, datang proses A dengan burst time sama dengan 4. Di sini saya mencantumkan burst time-nya karena nanti burst time-nya akan kita bandingkan. A dengan burst time 4 akan saya jalankan. Saya beri warna berbeda. Burst time 4 dari milidetik ke-0 sampai dengan milidetik ke-4 proses A kita jalankan. Proses A selesai kita jalankan sehingga kita dapat mengisi datanya. Proses A datang pada milidetik ke-0 dan selesai pada milidetik ke-4, sehingga turnaround time-nya yaitu 4 kurangi 0 sama dengan 4. Nah, ternyata antara milidetik ke-0 sampai dengan milidetik ke-4 ada proses B masuk ke antrian di milidetik ke-1, yaitu B dengan burst time sama dengan 2. Kemudian pada milidetik kedua ada proses C masuk dengan burst time sama dengan 5. Lalu pada milidetik ketiga masuk proses D dengan burst time sama dengan 8. Dan pada milidetik keempat masuk proses E dengan burst time sama dengan 4. Ketika proses A selesai pada milidetik keempat, maka kita akan membandingkan proses B, C, D, dan E. Kita bandingkan dari keempat proses ini, mana yang memiliki burst time terkecil. Ternyata proses B memiliki burst time terkecil, sehingga proses B akan kita jalankan dengan burst time sama dengan 2. B kita jalankan mulai dari milidetik ke-4 sampai dengan milidetik ke-6. Proses B selesai kita jalankan. B mulai dari milidetik keempat
selesai pada milidetik ke-6, sehingga turnaround time-nya yaitu 6 kurangi 1 sama dengan 5. Kemudian pada milidetik ke-6 tersisa 3 proses, yaitu proses C dengan burst time sama dengan 5, proses D dengan burst time sama dengan 8, dan proses E dengan burst time sama dengan 4. Kita bandingkan dari ketiga proses ini, mana yang memiliki burst time terkecil. Ternyata yang memiliki burst time terkecil yaitu proses E dengan burst time sama dengan 4, sehingga E kita jalankan. Proses E dimulai dari milidetik ke-6 sampai dengan milidetik ke-10. Proses E selesai kita jalankan. E dimulai dari milidetik ke-6 selesai pada milidetik ke-10, sehingga turnaround time-nya yaitu 10 kurangi 4 sama dengan 6. Selanjutnya pada milidetik ke-10 tersisa 2 proses yang belum dikerjakan, yaitu proses C dengan burst time sama dengan 5 dan proses D dengan burst time sama dengan 8. Dari kedua proses ini, yang memiliki burst time terkecil yaitu proses C, yaitu dengan burst time sama dengan 5, sehingga proses C kita jalankan. Proses C dimulai pada milidetik ke-10, selesai pada milidetik ke-15. Proses C selesai kita jalankan. Proses C dimulai pada milidetik ke-10, selesai pada milidetik ke-15, sehingga turnaround time-nya yaitu 15 kurangi 2 sama dengan 13. Terakhir, di sini tinggal tersisa satu proses saja, yaitu proses D. Proses D kita jalankan. Proses D dimulai pada milidetik ke-15 dan selesai pada milidetik ke-23. Proses D selesai kita jalankan. Proses D dimulai pada milidetik ke-15, selesai pada milidetik ke-23, sehingga turnaround time-nya yaitu 20. Selanjutnya kita dapat menghitung waiting time-nya. Nah, pada proses A dimulai dari 0 karena tidak menunggu proses manapun, maka proses A waiting time-nya adalah 0. Selanjutnya proses B dikerjakan mulai milidetik ke-4, padahal B sudah masuk pada milidetik ke-1, sehingga waiting time-nya yaitu 4 kurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya proses C
Proses C dikerjakan pada milidetik ke-10, padahal proses C masuk pada milidetik ke-2, sehingga waiting time-nya yaitu 10 kurangi 2 sama dengan 8. Kemudian proses D mulai dikerjakan pada milidetik ke-15, padahal proses D sudah masuk pada milidetik ke-3, sehingga waiting time proses D yaitu 15 kurangi 3 sama dengan 12. Yang terakhir yaitu proses E. Proses E mulai dikerjakan pada milidetik ke-6, padahal sudah masuk pada milidetik ke-4, sehingga waiting time proses E yaitu 6 kurangi 4 sama dengan 2. Nah, setelah selesai, kita dapat menghitung waktu prosesor atau processor time yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian dengan rata-rata adalah 9,6 milidetik. Kemudian rata-rata waktu tunggu adalah 5 milidetik. Lalu prioritas prosesnya yaitu dimulai dari A, kemudian B, E, C, dan D. Sekian penjelasan dari saya tentang penjadwalan NSCF. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjadwalan PSCF. Nah, pada penjadwalan PSCF atau Primitive Shortest Job First, cara kerjanya yaitu jika ada proses yang sedang dikerjakan, kemudian tiba-tiba ada proses lain yang datang dengan nilai burst time lebih kecil dibanding sisa proses yang dikerjakan, maka proses interupsi tersebut akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses yang tadi dikembalikan ke dalam antrian. Nah, di sini kita menggunakan soal yang tadi digunakan dalam NSCF. Di sini saya sudah membuat array-nya sepanjang 23 satuan waktu. Langsung saja kita ke prosesnya. Pertama, pada milidetik ke-0 datang proses A dengan burst time sama dengan 4. Karena A proses yang pertama, maka A kita eksekusi. Dari milidetik ke-0 sampai dengan milidetik ke-4. Tetapi jangan lupa akan kita cek ternyata antara 0 sampai dengan 4 nanti ada proses B masuk pada T sama dengan 1 dan proses C masuk pada T sama dengan 2. Kemudian proses D masuk pada T sama dengan 3 dan E masuk pada T sama dengan 4. Sehingga A yang seharusnya kita jalankan sampai milidetik ke-4, karena di T1 ada proses B masuk, kemudian pada T2 ada proses C yang masuk, dan pada T3 ada proses D yang masuk, lalu pada T sama dengan 4 ada proses E yang masuk. Maka proses A hanya kita jalankan sampai dengan T1. Selanjutnya pada T sama dengan 1, di sini masuk proses B dengan burst time sama dengan 2. Selanjutnya
proses B ini nanti akan kita bandingkan dengan proses A yang semula burst time-nya adalah 4, kemudian sudah dikerjakan 1, maka sisa burst time-nya yaitu tinggal 3. Nah, pada kedua proses di sini kita bandingkan burst time-nya. Proses dengan burst time yang paling kecil kita kerjakan terlebih dahulu. Proses B di sini memiliki burst time 2, sehingga proses B kita jalankan. Tetapi pada milidetik kedua masuk proses C dengan burst time sama dengan 5, sehingga proses B hanya kita jalankan sampai dengan T2. Proses C masuk pada milidetik kedua dengan burst time sama dengan 5. Kemudian kita bandingkan lagi dengan proses A dan B. Dari ketiga proses di sini, yang memiliki burst time terkecil yaitu proses B, sehingga proses B kita jalankan. Kemudian pada milidetik ketiga masuk proses D dengan burst time sama dengan 8. Proses B di sini memiliki sisa burst time sama dengan 1. Nah, proses B di sini sudah selesai kita kerjakan, sehingga kita dapat mengisi datanya. Proses B dimulai pada milidetik ke-1 dan selesai pada milidetik ke-3, sehingga turnaround time-nya yaitu 3 kurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya, pada milidetik ketiga masuk proses D dengan burst time sama dengan 8. Nah, pada milidetik ketiga ini nanti kita akan bandingkan proses C, A, dan D. Dari ketiga proses di sini, yang memiliki burst time terkecil yaitu proses A, sehingga proses A kita jalankan. Tetapi pada milidetik keempat masuk proses E, sehingga proses A kita jalankan sebanyak T sama dengan 1. Selanjutnya pada milidetik keempat masuk proses E dengan burst time sama dengan 4. Kemudian pada milidetik keempat ini akan kita bandingkan 4 proses, yaitu proses A yang masih tersisa 2 burst time, proses D, proses C, dan proses E. Nah, dari keempat proses ini kita bandingkan dengan burst time yang terkecil. Ternyata proses A memiliki burst time terkecil, sehingga proses A kita jalankan. Karena di sini sudah tidak ada proses yang masuk, maka proses A kita jalankan dengan burst time sebanyak 2. Sehingga proses A di sini sudah selesai kita kerjakan. Proses A dimulai pada milidetik ke-0
dan selesai pada milidetik ke-6. Sehingga turnaround time-nya yaitu 6 kurangi 0 sama dengan 6. Kemudian di sini tinggal tersisa 3 proses, yaitu proses C, D, dan E. Dari ketiga proses ini akan kita bandingkan burst time-nya. Ternyata proses E memiliki burst time terkecil, sehingga proses E kita jalankan. Proses E memiliki burst time sama dengan 4, sehingga proses E dimulai pada milidetik ke-6 sampai dengan milidetik ke-10. Proses E selesai dikerjakan. Proses E dimulai pada milidetik ke-6 dan selesai pada milidetik ke-10. Sehingga turnaround time-nya yaitu 10 kurangi 4 sama dengan 6. Selanjutnya di sini tinggal tersisa 2 proses, yaitu proses C dengan burst time sama dengan 5 dan proses D dengan burst time sama dengan 8. Dari kedua proses ini, yang memiliki burst time terkecil yaitu proses C, sehingga proses C kita jalankan. Proses C dikerjakan mulai dari milidetik ke-10 sampai dengan milidetik ke-15. Proses C selesai dikerjakan. Proses C dimulai dari milidetik ke-10 dan selesai pada milidetik ke-15, sehingga turnaround time-nya yaitu 15 kurangi 2 sama dengan 13. Selanjutnya proses terakhir yang belum kita jalankan yaitu proses D dengan burst time sama dengan 8. Proses D kita jalankan. Proses D dimulai dari milidetik ke-15 sampai dengan milidetik ke-23. Proses D selesai dikerjakan. Proses D dimulai pada milidetik ke-15 dan selesai pada milidetik ke-23, sehingga turnaround time-nya yaitu 23 dikurangi 3 sama dengan 20. Selanjutnya kita akan menghitung waiting time-nya. Nah, bagaimana cara menghitung waiting time-nya? Karena prosesnya di sini itu terputus-putus. Pada proses A, ini datang pada T sama dengan 0, maka A bernilai 0. Apakah A pernah masuk dalam antrian baru? Kita lihat ciri antrian itu adalah berwarna putih. Nah, proses A di sini pertama kali masuk antrian itu pada milidetik ke-1, kemudian dieksekusi pada milidetik ke-3, sehingga waiting time proses A yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya proses B. Pada proses B, pertama kali masuk yaitu pada milidetik ke-1,
Kemudian proses B langsung dieksekusi dan masuk antrian lagi pada milidetik kedua, tetapi proses B-nya juga langsung dieksekusi lagi, sehingga waiting time proses B sama dengan 0. Kemudian proses C. Proses C pertama kali masuk pada milidetik kedua, kemudian dieksekusi pada milidetik ke-10, sehingga waiting time proses C sama dengan 10 dikurangi 2, yaitu 8. Kemudian proses D. Proses D pertama kali masuk yaitu pada milidetik ketiga, sehingga waiting time proses D yaitu 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Kemudian yang terakhir yaitu proses E. Proses E pertama kali masuk yaitu pada milidetik keempat, dan proses E dieksekusi pada milidetik ke-6, sehingga waiting time proses E yaitu 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, di sini kita dapat menghitung rata-ratanya. Waktu prosesor atau prosesor time yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-ratanya adalah 9,4 milidetik. Kemudian rata-rata waktu tunggu adalah 4,8 milidetik. Lalu prioritas prosesnya adalah A, B, A, E, C, dan D. A, B, A, E, C, dan D. Sekian penjelasan dari saya mengenai penjadwalan NSJF dengan PSJF. Terima kasih yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.